Hai Sobat Chillers, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita mau ngajak chill virtual lagi di Pandang Lepas Coffee and Eatery, Desa Pasir Angin, Megamendung, Bogor. Restoran berkonsep kafe dengan bangunan khas Jawa dan Bali, tapi di dalamnya banyak yang menarik nih. Coba siapa yang dulu ke sekolah naik ini? Atau siapa yang dulu hatinya berbunga-bunga waktu masukin surat gebetan ke kotak ini? Atau yang dulu udah ngumpulin keberanian buat nelpon gebetan, tapi sampai sini koinnya ketinggalan. Yuk sekalian kita nostalgia. Penasaran kan? Ikuti terus videonya sampai selesai ya, jangan di skip-skip. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Oke, let's go. Untuk exit tol sebenarnya lebih dekat lewat exit tol Puncak ya Sobat Chillers. Namun kami memilih lewat exit tol Sumarekon untuk menghindari ganjil genap aja sih. Kalau dari exit tol Sumarekon jarak ke kafenya sekitar 8,5 kilo. Sementara kalau dari exit tol Puncak nggak sampai 6 kilo sih. Sama seperti waktu ke restoran Pasir Angin pas bulan kemarin, di sini juga lagi ada perbaikan jalan. Oh ya, bagi yang belum nonton video kami mengenai resto Pasir Angin Pas, linknya saya taruh di deskripsi ya. Di sini seharusnya kita belok kanan, tapi ternyata lagi ada perbaikan jalan Sobat Chillers. Jadinya kita harus belok kiri untuk cari jalan lain. Jalannya jadi muter berkelok-kelok banget nih Sobat Chillers. Dan di sepanjang jalan, terutama di daerah pertigaan yang rame, kita akan cukup banyak menemukan sekelompok orang-orang yang minta duit. Gak tahu juga sih apakah ini efek dari pengalihan jalan atau gimana. Well, kalau merasa terbantu, kasih aja seikhlasnya. Enggak juga gak apa-apa kok, gak masalah sih. Yang sempat membuat kami khawatir adalah mulai dari belokan tajam ini nih Sobat Chillers. Karena jalannya jadi sempit dan sepi banget. Terus mana tiba-tiba ada mobil dari arah berlawanan lagi. Waduh, nggak salah nih. Masa jalan sesempit ini untuk 2 jalur? Untung mobilnya mundur dikit dan kita bisa gantian jalannya. Dan di depan jalannya jadi semakin sempit. Bahkan kelihatannya seperti bukan jalanan yang sering dilalui mobil ya. Ini kalau malam-malam nyetir lewat sini lumayan uji nyali juga sih. Terus banyak sampah juga di pinggir jalan nih. Please deh ya, mentang-mentang jalannya sepi. Kami sampai ragu ini mapnya bener nggak ya. Takutnya kayak waktu ke Joey Kitchen dulu. Waktu itu mapnya memang error dan ngarahinnya ke jalan buntu. Oh ya, bagi yang belum nonton videonya, linknya juga saya taruh di deskripsi ya. Tapi syukurlah petunjuk mapnya sesuai dan kami akhirnya tiba di lokasi. Ini dia restorannya. Oke, kita sekarang cari parkir dulu ya. Ini papan nama dan juga ada logo restorannya ya di pintu masuk. Biaya parkir seikhlasnya aja. Namun sebagai catatan, jika dibandingkan dengan jumlah mobil yang keluar masuk, restoran ini bisa dibilang area parkirnya sangat terbatas sih. Di bawah masih ada tempat lagi untuk parkir mobil, tapi sama aja. Petugas parkirnya cuma 1 orang dan harus naik turun ngawasin 2 tempat. Jadi mesti sabar-sabar aja ya kalau mau parkir atau mau keluarin mobil. Oke, sekarang kita lihat-lihat ke dalam restorannya ya. Masuknya melalui pintu ini. By the way, restoran ini baru dibuka tanggal 9 Juni 2024 kemarin. Karena belum lama dibuka, masih ada promo diskon 15% ya Sobat Chillers. Tapi sampai akhir Juli aja. Ada jendela kayu klasik di lorong masuknya. Dan dari sini cukup kelihatan pemandangan kota Bogor yang diselimuti pepohonan hijau. Untuk jam operasionalnya, restoran ini buka setiap hari. Jadwalnya seperti yang bisa Sobat Chillers lihat di layar ya. Setelah melalui lorong pintu masuk tadi, kita menuju ke kanan ya. Ini di depan ada ornamen pompa air dan juga roda buat hiasan aja sih.
Dan kalau kita ke kiri naik tangga, maka kita akan masuk ke area dining utama di restorannya. Tempat ini sangat menarik dan sangat nyaman banget ya Sobat Chillers. Di sana ada tempat prasmanan sepertinya untuk acara gathering sih. Penataan tempatnya bisa dibilang sangat kreatif dan enak dilihat ya Sobat Chillers. Desainnya juga semi outdoor dengan atap yang tinggi sehingga sirkulasi udaranya oke dan tidak panas. Pemandangan di luar juga menyejukkan banget, membuat sensasi dining menjadi semakin nyaman. By the way, di restoran ini ada banyak hiasan barang antik ya. Ini ada leluhurnya TV LED dan juga ada mesin jahit dan setrikaan jadul. Dan untuk memeriahkan suasana, di sini juga ada perangkat karaoke. Desain restoran ini sebenarnya merupakan perpaduan harmonis dari berbagai unsur ya. Yang pasti sih unsur budaya tradisionalnya dapat banget. Lihat aja ukiran kayunya nih cantik banget. Kemudian unsur klasiknya juga dapat ya melalui adanya dekorasi barang-barang antik. Seperti yang Sobat Chillers lihat di sini, ini juga ada moyangnya timbangan digital ya. Dan juga ada perpaduan unsur kontemporer melalui pajangan-pajangan yang sifatnya kekinian. Semua ini menghadirkan suasana restoran yang unik, menarik, sekaligus nyaman, dan tentunya tidak membosankan. Oke, rasanya kita sudah cukup melihat-lihat suasana dining di restoran utama ini. Keren banget. Sekarang kita lihat-lihat tempat lainnya ya. Di sini juga ada tempat makan outdoor. Tapi kalau di sini enaknya mungkin buat sore hari kali ya. Dan ini view bangunan restoran utamanya dari luar. Oke, kita lihat-lihat area di sebelah sini dulu ya Sobat Chillers. Dari restoran utama tadi, ini adalah sisi yang sebelah kanan. Di sini ada tempat makan lesehan sekaligus tempat nyantai model gazebo. Di depannya juga ada kolam ikan yang memberikan kesan alami. Sensasinya seperti menikmati hidangan di pinggir sungai. Asik banget gak sih? Di sebelahnya sama, cuma yang ini lebih tertutup ya. Nih gazebo-nya Sobat Chillers, siap pakai. Asik banget ya suasananya. Di sana bangunan restoran utamanya tadi. Dekorasi sepeda ontel ini bisa jadi spot foto yang menarik ya. Oke, sekarang kita explore sisi sebelahnya. Nah, ini satu-satunya bis yang parkir terus, nggak pernah jalan, tapi dicari orang. Disurat namanya. Kalau sekarang sih udah jarang banget ya, tinggal ngemail soalnya. Terus ada jembatan dengan air terjun mini di sampingnya. Ini juga bisa jadi spot foto yang menarik sih. Di sini masih ada jalan, tapi sepertinya ini bukan bagian dari tempat dining sih. Nggak tahu juga nih tempat apa. Mungkin kalau Sobat Chillers ada yang tahu, boleh komen di bawah ya. Oke, sekarang kita lihat-lihat area lainnya. Kemarin kami milih tempat dining semi outdoor di bangunan model joglo yang itu Sobat Chillers. Dan kami nggak salah pilih, karena memang asli nyaman banget sih tempatnya. Pas nggak ada orang lain pula. Kebetulan di restoran utama waktu itu udah rame. Di sini juga ada beberapa dekorasi unik seperti telepon koin, kemudian gong, yang bikin suasana jadi lebih menarik sih, lebih fun dan gak monoton. Coba lihat bagian atas ruangannya Sobat Chillers. Sama seperti di restoran utama tadi, ukiran kayu dan lampu gantung ini menghadirkan nuansa tradisional yang khas dan menambah kehangatan ruangan. Oke, kita lihat view 180 and back dari sini ya Sobat Chillers. Wih, elastis banget ya, kayak plastik man. Enggak sih, ini cuma pakai gimbal doang terus diputar ke belakang. Kemudian di sini juga ada dekorasi berupa patung kuda dan juga ada kentongan ya Sobat Chillers. Unik-unik sih dekorasinya. Ini suasana di luarnya ya. Itu bangunan restoran utama. Dan di sana area lesehan yang tadi ya. Oke, sekarang kita jalan melipir sedikit ke depan. Dan di sini ada tempat untuk duduk-duduk santai. Ini tembok pembatasnya. Sebenarnya bisa terlihat pemandangan gunung sih. Cuma sayangnya waktu itu nggak kelihatan. Nih, coba kita lihat view sekelilingnya dari sini ya Sobat Chillers.
Cantik banget ya penataannya. Kebayangkan suasana dining di sini. Anginnya juga sejuk. Bikin auto betah deh pokoknya. Sekarang coba kita lihat-lihat halamannya ya. Ada telepon koin. Nostalgia banget gak sih? Terus juga ada beca. Ini bisa jadi spot foto yang unik sih. Tempat ini juga ramah anak ya, karena ada playground juga buat si kecil. Oke, sekarang waktunya kita untuk lihat-lihat menu makanannya ya. Seperti biasa, pesanan kami awali dengan minuman segar dan juga cemilan ya. Kali ini chicken nugget sticks. Gak ketinggalan juga kami mesan kopi. Untuk minuman kebetulan di sini memang pilihannya cukup banyak ya. Terus kami juga mesen pisang bakar dan juga bakwan. Ini asli semuanya enak-enak banget sobat chillers. Bawahnya juga crunchy, empuk. Terus pisang bakarnya juga enak. Mantap dah pokoknya. Untuk menu utamanya, pertama kami pesan mie goreng. Rasanya menurut kami cukup enak. Kalau masakannya sih di sini cita rasanya lebih ke masakan Jawa ya, karena terasa manis. Tapi manisnya ini pas banget sih sobat chillers. Enak deh pokoknya. Terus kami juga pesan nasi goreng. Kemudian kami pesan chicken nugget dan nasi putih. Makanannya sih kalau menurut kami enak-enak semua ya. Pas banget sesuai selera. Terakhir kami juga pesan nasi goreng lagi. Sayangnya nih, meski makanannya enak-enak, tapi pilihan menunya sedikit. Gak banyak pilihan. Yang banyak adalah varian minumannya. Oke, ini menu selengkapnya ya. Kalau kecepatan silahkan di pause aja videonya. Oke, kini tiba saatnya kami untuk memberikan penilaian kami pribadi atas restoran yang keren banget ini. Pertama, untuk akses jalan. Sebenarnya cafe ini cukup mudah dicari sih. Cuma karena lagi ada perbaikan jalan, muternya jadi jauh dan lumayan uji nyali juga sih. So kami beri bintang 3,5. Untuk pemandangan, asli pemandangannya menyegarkan ya. Cakep banget, so kami beri bintang 5. Atmosfer interior keren banget, menghadirkan suasana yang nyaman sekaligus unik, so kami beri bintang 5. Makanannya enak, sayang pilihan menunya kurang banyak, so kami beri bintang 3,5. Untuk layanan oke banget, staffnya juga baik-baik, so kami beri bintang 4,5. So total chill score-nya adalah 4,3 atau recommended nih sobat chillers. Oke, kini tiba saatnya kami untuk pulang. Terima kasih sobat chillers yang sudah menonton video kami ini dari awal. Jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, dan klik tombol like-nya ya. Oke, sampai jumpa di video kami berikutnya.